What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang mercenary baru. Nah, mercenary baru ini ada setelah update yang kemarin yang baru. Ada dua mercenary. Yang pertama, satu supporter bintang 5 dan juga satu defender bintang 4. Nah, untuk saat ini aku akan ngebahas terlebih dahulu tentang supporter yang bintang 5 itu. Namanya adalah Dalsa Hidna. Nah, oke, sebentar aku cari dulu mercenary-nya. Bentar. Oh, itu supporter, dia itu supporter bintang 5. Nah, jadi nanti seperti biasa aku akan ngejelasin skillnya satu persatu dan juga aku akan tunjukin contoh pertarungannya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan dari skillnya. Oke, untuk skill yang pertama ini namanya Iron Hammer Aura. Jadi Iron Hammer Aura ini tuh akan aktif ke seluruh mercenary ketika 7 atau lebih warrior ada di suatu formasi dalam pertarungan. Jadi skillnya ini hanya akan aktif ketika ada 7 atau lebih warrior yang diletakkan dalam pertarungan. Nah, skillnya ini tuh hampir sama kayak skill-skill dari CLA atau Venaka yang dimana menuntut harus ada beberapa role mercenary agar bisa aktif skillnya dalam pertarungan. Nah, untuk Dalsa Hidna ini menuntut 7 warrior atau lebih yang diletakkan dalam pertarungan. Nah, dan untuk skillnya sendiri ini akan hilang ketika Dalsa Hidna itu mati. Nah, untuk subskill dari Iron Hammer sendiri ini itu adalah dia itu hampir mirip seperti Ravita ya. Jadi buffnya ini tuh akan memboost attack, critical rate dan juga critical damage berdasarkan dev yang dimiliki oleh Dalsa Hidna itu. Jadi ketika ada 7 warrior atau lebih yang terpasang di pertarungan, maka Iron Hammer ini akan aktif dan Iron Hammer ini itu buff berupa stats enhancement yang akan berlangsung selama 200 turn, hampir sama seperti Soul A kan. Nah, itu akan memboost attack, critical rate dan critical damage berdasarkan dev dari Dalsa Hidna. Jadi semakin tinggi dev yang dimiliki Dalsa Hidna, semakin tinggi pula statnya itu akan di boost. Lalu untuk skill keduanya itu namanya Cast Iron Anvil, yang dimana ini tuh sama seperti skill 1, yang dimana pengaktifannya itu harus ada 7 atau lebih warrior yang diletakkan dalam suatu formasi pertarungan. Nah, Cast Iron Anvil ini juga akan hilang ketika Dalsa Hidna itu mati. Tapi bedanya adalah kalau skill 1 tadi itu untuk semua mercenary yang ada di pertarungan. Jadi bisa untuk defender, magician atau untuk supporter lainnya itu akan kepasang untuk yang skill satunya. Tapi untuk yang skill keduanya ini itu hanya akan kepasang ke warrior aja. Jadi untuk mercenary dengan role lain seperti defender, magician atau supporter itu nggak akan kepasang kecuali Dalsa Hidna sendiri. Untuk skill kedua dari Dalsa Hidna sendiri ini itu ada dua sub skill atau anggap aja ada dua fase lah ya. Yang fase pertama itu berupa guard, yang dimana nanti ketika mercenary kita mendapatkan damage dari mercenary lawan, damage-nya itu akan dikonvert lalu akan dihilangkan, dihapuskan damage-nya itu sebesar presentase yang tertera sesuai dengan tingkatan level. Untuk saat ini itu 70%. Jadi nanti semakin tinggi levelnya itu akan semakin tinggi persentasenya. Kalau kalian masih belum paham, nanti aku akan tunjukin di contoh pertarungannya. Pokoknya ini tuh untuk fase yang pertama itu selama 36 turn berupa guard, yang dimana nanti akan anggap aja mengurangi damage yang diterima oleh mercenary sesuai dengan persentase. Tapi nanti akan aku tunjukin di contoh pertarungan agar lebih jelas. Nah, lalu untuk fase kedua dari skill kedua itu ketika fase pertama tadi udah habis, 36 turn udah lewat, maka akan beralih ke fase yang kedua yang berupa stats enhancement, yang dimana nanti dev dari mercenary itu akan ditingkatkan sebesar 140%. Tapi setelah ditingkatkan itu akan diturunkan setiap turnnya sebesar 3,5%. Jadi setiap turn itu akan turun 3,5%, akan turun lagi 3,5%, seperti itu selama 40 turn. Nah, untuk skill ketiganya ini sama dengan skill 1 dan kedua,
yang dimana mengharuskan 7 atau lebih warrior harus ada di pertarungan agar bisa aktif, yang dimana skill ketiganya itu mengaktifkan memberikan efek Master System kepada seluruh mercenary yang ada di pertarungan, jadi bisa roll apa aja. Jadi untuk skill 1 dan skill 3 itu untuk semua role, tapi untuk skill 2 itu hanya untuk warrior. Dan skill 3 ini juga sama, cara menghilangkannya itu adalah dengan membunuh Delsa Hidna. Nah, untuk sub skillnya yang pertama itu Master System. Jadi buat kalian yang nggak ngerti Master System itu apa, Master System adalah skill yang dimana ketika mercenary kita terkena serangan lawan, dia itu juga akan nge-heal HP mereka. Jadi ketika mercenary kita kena serangan, mercenary kita itu juga akan meng-heal sesuai dengan stats yang akan dijelaskan di sub skillnya. Jadi ketika terkena damage, mercenary kita itu juga akan nge-heal. Jadi itu memungkinkan lebih tinggi buat mercenary kita itu agar tetap selamat dari serangan itu. Jadi dia itu kayak diserang tapi malah nge-heal gitu loh. Nah, untuk sub skillnya itu adalah healnya tadi. Jadi ketika mercenary kita kena serangan, dia itu akan nge-heal. Nge-healnya itu berdasarkan max XP dari mercenary yang terkena hit tadi. Max XP dikalikan 10% instant healing. Jadi kalau misalkan mercenary kita punya 8000 darah, ketika dia diserang maka dia akan nge-heal sebesar 800 darah. Nah, lalu untuk skill awakeningnya, dia itu akan memberikan efek debuff immunity ability kepada mercenary ketika mercenary kita melakukan attack. Jadi mercenary kita itu melakukan attack, dia akan menerima debuff immunity. Nah, untuk yang skill awakeningnya ini tuh nggak berlaku ketentuan kayak harus 7 warrior diletakkan. Nah, untuk yang skill awakeningnya ini tuh mengikuti tile yang dimiliki oleh Delsa Hidna. Jadi sesuai dengan area support yang dimiliki oleh Delsa Hidna. Jadi nggak terpengaruh oleh 7 warrior yang harus diletakkan tadi. Nah, jadi sub skillnya itu adalah seperti ini. Ketika mercenary kita melakukan attack, mereka itu akan mendapatkan debuff immunity yang dimana akan melindungi mereka untuk mendapatkan debuff counter. Misalkan mercenary musuh punya burn effect yang dimana nanti akan membakar mercenary kita. Tapi ketika mercenary kita itu punya debuff immunity ini, nggak akan terpengaruh oleh efek burn tadi dari mercenary lawan gitu. Jadi dilindungi gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu penjelasan skillnya. Nanti akan aku tunjukkan di contoh pertarungan agar kalian lebih jelas. Tapi kalian perhatikan dulu di sini. Dilihat dari tilenya. Kalau plus 9 itu tilenya masih 3, lalu udah plus 10 itu tilenya akan meningkat menjadi 5 tile. Nah, tilenya ini berfungsi untuk area support dari yang skill awakeningnya tadi. Nah, untuk Delsa Hidna sendiri ini tuh rune yang cocok itu adalah yang pasti shield rune, karena tadi boostnya itu kan berdasarkan dev yang dimiliki. Nah, aku akan tunjukin contoh pertarungannya di sini. Nah, bisa kalian lihat aku masang 7 warrior di formasi ini. Nah, itu efeknya itu akan terpasang semua ke mercenary yang ada. Kalian bisa lihat ada 3 efek yang kepasang di Delsa Hidna sendiri karena dia kan yang mengcasting buff itu. Nah, tapi yang hebatnya itu adalah skill 1 dan skill 3 nya itu kepasang bahkan ke Seto, yang dimana Seto sendiri adalah mercenary yang nggak bisa nerima buff dari supporter lain. Nah, karena adanya Delsa Hidna sendiri ini tuh satu-satunya mercenary yang bisa memberikan buff kepada si Seto. Nah, kalian bisa lihat, tapi untuk skill 2 nya nggak bisa kepasang ke si Seto, hanya bisa kepasang ke warrior lain. Nah, untuk kalian bisa lihat di sini, yang aku bilang tadi untuk skill 2 nya itu hanya kepasang ke warrior aja. Untuk role lain seperti supporter itu nggak bisa kepasang. Kalian bisa lihat di sini, yang warrior itu kepasang semua lengkap. Skill 1, skill 2, skill 3 itu lengkap. Kalian bisa lihat regenerate dulu. Dia menerima heal dan juga hanya menerima damage 441. Padahal damage dari musuhnya itu sebesar 1189. Itu berkat dari skill 2 dan juga skill 3 nya, yang dimana skill 2 nya itu akan mengurangi damage yang masuk ke warrior. Lalu untuk skill 3 nya akan mengheal
ketika menerima damage. Lalu yang bisa kalian lihat barusan, cara menghilangkan efek dari skill Delsa Hipno adalah dengan membunuhnya. Di sini aku akan menjelaskan lagi dengan formasi yang berbeda. Untuk skill awakeningnya, dia itu hanya akan kepasang ke mercenary yang sesuai dengan jangkauan tilenya. Nah, bisa kalian lihat kan, itu skill awakeningnya hanya terpasang pada mercenary yang terjangkau oleh tel supporternya. Nah, Angelica termasuk. Jadi Angelica ini nanti ketika dia menyerang, dia akan mengaktifkan debuff immunity yang dimana akan melindungi dia dari menerima debuff yang di counter oleh mercenary dari lawan, seperti itu. Terus seperti yang bilang tadi, untuk skill 2 nggak kepasang ke mercenary lain kecuali mercenary dengan role warrior. Aku bilang tadi kan kalau skill 2 nya itu ada 2 fase. Yang fase pertama adalah mengurangi damage yang masuk. Lalu untuk fase kedua akan memberikan boost damage, boost defense, boost def kepada mercenary warrior sebesar 140%. Nah, di sini aku akan nunjukin maksud dari fase 1 dan fase kedua dari skill keduanya itu. A few moments later. Fase pertama tadi kan selama 36 turun, jadi itu akan terus turun sampai fasenya itu akan berhenti, lalu berubah ke fase kedua. Di sini kalian bisa lihat regenerate itu ada 0% def, tapi ketika dia masuk ke fase kedua akan meningkatkan defnya menjadi 140%, tapi karena maksimal itu 100, maka regenerate itu akan mendapatkan boost def sebesar 100%. Dan kalian bisa lihat tadi nggak ada yang bisa menyerang warrior kita karena kita memiliki 100% def. Itu maksud dari fase kedua yang dimiliki oleh Delsa Hipno. Tapi fase keduanya ini juga akan menurunkan defnya itu per turn, jadi selama turn akan turun terus menerus. Oke, jadi seperti itu. Sebenarnya untuk Delsa Hipno sendiri ini itu adalah salah satu supporter yang memberikan buff yang sangat berguna bagi formasi yang akan kita gunakan, terutama warrior, karena buffnya itu akan kepasang ke semua warrior, bahkan ke si Seto, itu istimewanya. Tapi karena mekanis dari skillnya ini tuh sangat beresiko, yang dimana mewajibkan 7 atau lebih warrior yang harus dipasang di formasi, itu yang ngebuat susah untuk kita ingin memainkan Delsa Hipno, karena kita itu harus benar-benar pinter menempatkan warrior yang seperti apa agar tetap kuat dalam bertahan tetapi juga tetap berguna dalam menyerang, seperti itu. Dan juga supporter macam Delsa Hipno sendiri ini tuh banyak atau sebenarnya udah ada gitu kan, udah ada yang mirip kayak Venaka yang dimana mewajibkan ada 4 atau berapa warrior dalam formasi agar skillnya bisa aktif. Terus juga ada CLA yang dimana harus ada 2 defender atau 4 magician agar memberikan buff skill yang berbeda berdasarkan role yang diletakkan. Nah, supporter-supporter seperti ini tuh mewajibkan kita untuk berpikir lebih keras agar dapat memaksimalkan skill yang dimiliki oleh si supporter agar berguna dalam pertarungan tapi juga kuat dalam bertahan. Jadi ya oke, sampai segini aja penjelasan yang bisa aku jelaskan ke kalian. Semoga kalian terbantu dalam memahami mekanis skill dari Delsa Hipno, susah amat namanya. Nah oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih ada satu mercenary yang akan aku bahas. Semoga kalian tetap terhibur, sampai jumpa lagi. Terima kasih, bye bye.